Murah banget guys, ini recommended buat kalian. Parah. Kata-kata sakti. Complicated banget sumpah ceritanya, kok jadi horor terus dia 66 hari untuk menerapkan suatu kebiasaan yang lebih positif. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang di Podcast Bang, podcast penerbangan. Podcast ini akan berlangsung dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dengan ketinggian setinggi harapanmu bersama dia. Kami Creviation sangat senang dapat menemani kekosongan hari-hari Anda. Silakan cari tempat yang nyaman, rileks, dan kami anjurkan untuk menggunakan headset. Selamat mendengarkan. halo Selamat datang di podcast Bang. ya, kali ini kita di segmen apa tuh lapar? Lapar itu istilah penerbangan. Iya, istilah penerbangan. Tapi ya. istilahnya lapar itu kebawa kepikiran gue nih Bang. Apa? Gue jadi lapar juga. Lapar beneran. Bang. Sumpah Lapar. nih Bang. Bentar ya. Kayaknya nih ada makanan nih kayaknya. Bisa Ada disikat nih kayaknya. sate. Lu makan dulu coba. Sate ikan apa sih Bang? Lu makan dulu deh coba. Coba ya gitu. Nah, Gila, enak. ini tuh sate taichan enak jasa. Enaknya gak ada obat. Bener sih nggak ada obatnya. Gak ada obat ya. Enak banget. Beli di mana Bang? Taichan ini, lapar beneran. Bener lapar Bang. Sate Taichan ini ada di Jalan Marsekal Suryadama Nomor 99 Tangerang. Oh, ada dua macam sih. Ini apaan Bang? Nah, jadi menu-menu sate Taichan itu ada sate Taichan campur, Taichan daging, Taichan kulit bakar, dan menu baru adalah ceker bakar crispy. Ini yang lu makan kulit crispy. Ini Atas paling the crispy banget best. sih. Baru naik pesawat ya, Bang? Iya pertama kali nih Bang. Jadi dari tadi gue tanya masuk di bandara ditanyain tiket. Pas masuk pesawat juga tanyain. Emang kenapa sih? Itu namanya salah satu proses dari boarding. Jadi proses boarding itu adalah proses di mana penumpang masuk ke dalam pesawat. Nah, pada saat penumpang masuk ke dalam pesawat itu harus diperiksa boarding pass atau tiket pesawatnya, kayak kursinya duduk di mana, tujuannya kemana, bener nggak penerbangannya hari ini atau kapan. Beda banget sama kayak gue naik busway Bang. Beda dong. Busway juga sebenarnya ada sih, cuman Karcis sih Bang, biasa aja karcis gitu. ya, cuman nggak sepadat proses Iya. di penerbangan. Apa nih Bang? Kok gerak sih? Ini namanya pushback atau proses Pushback. pesawat mundur, ya. Oke. Jadi pesawat itu nggak bisa mundur sendiri, dia harus dimundurin sama mobil, namanya pushback car. Oh tak kirain pakai mesin dia Bang, langsung mundur sendiri pesawatnya. Enggak, dia pakai mobil, jadi dorong. dorong. Nah, nanti habis beres pushback, pesawat maju ke landasan. Nah, proses pesawat maju ke landasan itu namanya taxiway. Oh, Tuh, taxi. nah kan kita udah nggak mundur lagi kan? Tuh lihat, udah nggak mundur, kita jalan biasa kan? Nah ini namanya taxiway. taxiway. Sabuk paman pakai dulu. Udah gelap nih Bang. Ini tahu nih mau ngapain nih? Hah? Mau take off ya kita Bang? Iya, Mau take off pinter. tahu nih. Take off itu adalah fase di mana pesawat meninggalkan landasan di permukaan untuk terbang. Aduh, udah bisa ke toilet belum sih Bang? Udah bisa. Ini Beneran? Tahu Iya, dari mana Bang? tuh tanda sabuk pengamannya udah mati. Oh iya. Iya, Udah dan mati ini ya? namanya kita dalam proses cruise. Jadi di mana proses pesawat tuh jalan lurus gitu, santuy. Pesawat tuh jalan santuy. Pesawat jalan santuy. Nah, pada saat cruise itu adalah di mana kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa, seperti ke toilet gitu kan. Kita udah mau mendarat nih, kita udah mau landing. Belum selesai Bang. Masih boleh nggak Bang? Udah nggak bisa, Bang. kita udah mau mendarat, landing. Iya. Tahu nggak landing apa? Landing itu artinya mendarat kan Bang? Iya. Oh iya, tahu artinya. Apa? Artinya di mana pesawat akan turun dan menyentuh permukaan. Menyentuh ke permukaan lagi. Iya. Iya. Dan kita udah sampai dong berarti Bang. Iya, tuh kan udah sampai. Aduh, udah sampai. Terus kita kapan turunnya nih Bang? Nah, nanti kita boleh turun pada saat namanya block on. Block on itu adalah proses di mana pesawat sudah berhenti di tempat parkirnya dan diberi ganjalan atau namanya wheel chock. Tapi kita belum boleh turun. Kapan dong turunnya? Udah gak sabar lagi nih Bang. Turunnya Pulang, nunggu Bang. pintunya kebuka dulu. Oh, gitu ya. Nunggu pintunya kebuka. Nah, baru kita
turun. Nah, proses turun itu namanya adalah disembark atau disembarkation. Adalah proses di mana penumpang turun dari pesawat. Iya, pesawat. Halo, Selamat datang di Podcast Bang podcast penerbangan. bersama saya, host Bang TB selaku chef on board yang nggak on board karena COVID-19 dan ditemani Bersama gue, Abang Davi, sebagai cabin crew yang nggak terbang-terbang karena COVID-19 juga. Curhat ya kita Bang ya? Ya jadi curhat ya kita. Oke, di episode 2 ini kita mau bahas apa sih? Kali ini kita mau kilas balik ke masa-masa sebelum kita masuk ke dunia penerbangan. Pastinya kita ada di masa training dulu kan. Ya, Kita dan mau training kilas itu balik ke situ. wajib ya. Wajib banget. Tapi sebelumnya kita coba lagi kali ya. Sate Taichan ya. Oke. Bikin lagi kita nggak? Berapa sih Bang harganya Bang? Sebenarnya nggak ada obat. Lu nanya apa? Harga. Mau beli ntar. Harganya itu start from 20.000. Lu udah bisa cobain sate Seriusan? kulit, daging, gokil deh, Murah banget guys. Ini recommended buat kalian. parah. Dan bayangin deh, gimana rasanya gurih, pedas, asamnya jeruk limau jadi satu di mulut. Lu bayangin? Ya, udah bayangin ya. Kalau udah nggak kuat, lu bisa nanti pesen lagi, bro. Enak gak? Enak banget. Gila. Ya, soalnya lu udah nyobain langsung. Iya. Buat kalian yang penasaran silakan di order nanti guys. Ya. Balik lagi nih ke topik. Kita Ya, pembahasan kita pada saat training ya. Iya, pada saat training. Jadi pada saat training tuh gimana tuh? Ya, pada saat training kita Apa aja yang dipelajarin sih? banyak hal-hal yang dipelajarin, kayak misalkan kita ada materi-materinya kayak AFSEC, Terus kargo, safety, safety, ada safety apa lagi ya? dangerous Dangerous goods, good, bener banget. passenger handling, Safety. first aid. Ya. Dan yang paling terpenting adalah service excellent yang benar-benar Iya, safety excellent. itu tuh ngubah hidup gue sih. Nggak cuma service excellent sih, tapi semua training di dunia penerbangan itu ngubah hidup gue. Iya. Ada yang beberapa sektor, beberapa hal yang jadi kebiasaan kita nggak sih? Iya, emang pada saat training itu emang ngapain aja sih Bang Davi? Banyak sih, salah satunya dari service excellent itu kita diajarin banget ke etika kita berbicara sama orang, apalagi kita punya budaya yang harus salam, senyum, Ya, nyapain senior ya. orang-orang senior pastinya. Kayak lebih tua gitu. Kayak yang lebih pengalaman senior. Iya, lebih pengalaman. Enggak Kita juga mesti sih kenalan. sebenarnya. Enggak cuma senior aja sih. Bahkan ke Kayak- semua kalangan kita. Cleaning service Ke semua kalangan yang berada di tempat training itu. satpam gitu kan, kita mesti nyapa, salaman, segala macem, dan akhirnya jadi kebiasaan di kitanya. Ya, gue pernah punya pengalaman. Jadi bukan pengalaman sih. Jadi pada saat gue belajar di training penerbangan, itu gue diajarin kalau misalnya ya ketemu orang, ketemu petugas ya kebersihan atau satpam, itu kita disuruh gitu ya, diajarin untuk nyapa. Kalau nggak nyapa soalnya nanti diomongin. Selamat pagi Pak, gitu. Terus kalau lewat sombong gitu, udah. Iya, nanti pas kalau misalnya nggak lewat, nggak nyapa pasti, itu yang training dari gedung mana sih? Nah gitu nanti dicariin. Jadi mau nggak mau kepaksa sih emang. Bukan emang dari diri sendiri, tapi karena gue kepaksa. Gue emang awalnya emang tipe yang cuek sih. Jadi nggak Sama pernah gue gue nyapa kayak gitu, nggak pernah. Apalagi ke orang yang nggak kenal, gue males banget. Cuman karena kepaksa, dan hal kepaksa itu menjadi ya Rutinitas, ya pada saat training rutinitas gitu, diulang-ulang kok lama-lama enak juga gitu Iya. ya. Kayak datang terus gua sapa kayak petugas keamanannya, satpamnya gua sapa kayak selamat pagi gitu kan. Terus kayak ada orang pagi ya, atau enggak kasih gestur senyum, halo mbak, selamat pagi gitu. Tapi lama-lama kayak ya udah gua kebiasa dan itu enak gitu. Jadi Gua- suatu hal yang menyenangkan gitu Suatu kan. hal Kita yang menyenangkan. Dapat balasan juga dari Iya, orang kita sapa. dan gitu. mereka pun kayak dapat balasan kayak wih gila, jadi gue kayak dapat energi gitu. Iya. Awalnya dengan dengan paksaan itu sebenarnya gue males. Iya, bener banget sih. Paksaan yang akhirnya jadi kebiasaan. Yoi. Bener banget. Dan sampai akhirnya beres training, kebiasaan itu terus melekat, tetap gitu, ada. lengkap banget. Lu pernah punya ada pengalaman nggak? Ada sih. Apa? Yang kayak misalkan selama gue training itu hal-hal yang kebiasaan yang dilakukan itu kan jadi sebuah rutinitas setiap hari kan. Iya.
Jadi kebiasaan yang sebelumnya gue ngelakuin itu juga, tapi gue lakuin dengan improvisasi yang berbeda. Contohnya, gue ngucapin makasih nih setelah melakukan transaksi apa gitu sama orang. Gue bilang makasih. Kalau dulu kan makasih mas. Kalau sekarang ini lebih mas gitu ya. Iya agak-agak cuek gitu. Kayak Yang penting makasih. Yang penting ada katanya makasih gitu ya. Nah sekarang itu secara natural dan gak dibuat-buat, gue bilang makasihnya dengan intonasi nada yang lebih ramah dan ekspresi wajah, mimik wajah yang lebih tulus gitu, senyumnya lebih ikhlas. Dan itu menurut gue hal yang baik banget sih, yang melekat di gue setelah gue training. Itu namanya itu smice. Smice. Apa tuh smice? Lu beneran gak tahu kan? Gak tahu. Apa tuh bang smice bang? Apaan? Smice itu smile with eyes. Widih. Jadi kayak terima kasih. Jadi mata tuh gitu. Ikhlas dan tulus. Jadi sih. even lu pakai masker deh. Nah, Terima kasih. orang bakal tahu dari kalau mata terlalu senyum. tulus. Iya. Itu namanya smice. Eh, Sebenarnya pada saat training pun kita ada yang namanya kata-kata sakti, kata-kata sihir. gue tahu nih. Apa? Pasti 3 magic words. Iya. Nah buat teman-teman nih 3 magic words itu sangat penting banget. Ada apa aja sih? Nah, ada yang pertama itu permisi Maaf dan terima kasih. Gue punya pengalaman tentang 3 magic words ini. Jadi dompet gue pernah hilang dan gue harus ngurus SIM gue, KTP gue dan lain-lain lah, ATM gue dan lain-lain. Suatu ketika ya gue ngurus SIM gue. Ya kan di tempat SIM itu banyak orang-orang itu, petugas-petugasnya kan mungkin capek, sibuk gitu kan. Jadi kayak mukanya tuh pada tegang-tegang gitu. Terus kayak ya udahlah. Akhirnya gue pakai deh skill ini 3 magic words. Pas pertama dicek suhu, gue ngucapin salam. Gue terapin tuh. Gue ucapin salam kayak selamat pagi pak. Yang awal lagi nih, oh ya pagi mas, gitu kan. Langsung senyum dia. Oh sama. Ini gimana ya dokumennya? Oh nanti masukin aja ke loket 1. Oh ya udah, makasih ya mas. Makasih ya pak. Oh iya mas, gitu. Dengan smice itu kan, Iya, dengan smice. Smice itu sebenarnya memberikan energi. Iya, energi jadi positif orang yang awal lagi langsung senyum gitu awalnya Chan. Gitu langsung senyum. Gue masukin nih ke loket 1 kan. Permisi mbak, ini dokumen saya, terima kasih. Gak jawab dong. Oh iya. Iya. Karena ya training itu ya selama hampir 6 bulan ya 3 bulan training dan gue paham akan materi itu, gue merasa hal-hal yang kayak begitu tuh gue lebih peka gitu. Kayak orang tuh nggak respect sama kita tuh kita ngerasa Ketahuan, gitu. Iya ketahuan, ya ketahuan. Jadi pada saat gue bilang permisi, makasih mbak, dia nggak respect. Oh oke, dia belum menerima materi tentang ini. Gitu. Oh ini orang nggak respect sama kita. Tapi setidaknya gue udah melepaskan energi positif gue. Gitu. Ya gue selama ngurusin itu ya gue lakuin itu 3 magic words kayak misi makasih. Ada beberapa orang yang notice dengan itu. Oh iya gitu. Ada juga yang ya udah gitu plong aja, tapi jangan ngebuat kita jadi kayak ngedown sih. Kalau orang nanggepinnya nggak positif juga, ya udah nothing tulus aja. Yang penting kita udah ngasih energi positif ke mereka. Dan kita memberikan itu tanpa pamrih. Iya, tanpa mengharapkan feedback. Ya mereka kok nggak kayak iya, gue sih, udah ramah gitu. Iya kok tengil sih gitu kan. Nah, kita mempelajari itu kita juga mengharap maklum ya. Mungkin dia nggak mempelajari hal ini kali ya. Benar banget, benar. Apalagi nih yang dipelajarin selain itu? Kita lebih pelajarin tentang aware safety, aware safety dan security. Karena dunia penerbangan ini tidak lepas dari yang namanya safety, security. Lu ada nggak pengalaman tentang aware atau safety, security gitu? Yang kebawa di kehidupan gue sehari-hari gitu ya? Ya pastinya ada. Salah satu contoh kecilnya kayak misalkan gue mau pergi-pergi nih. Even itu gue ada deadline waktu, gue dikejar-kejar sama waktu, gue tetap yang namanya cek sebelum gue pergi. Dompet, gue punya checklist sendiri dalam otak. Dompet, handphone, chargernya, apalah sama hal-hal yang masih dibawa gitu. Jangan sampai ada yang keteteran. Awareness itu ningkatin kita buat lebih peka terhadap lingkungan. Oh iya, awareness ya, kita lebih peka ya terhadap lingkungan. Kalau lu sendiri gimana, Be? Kalau gue ya contohnya, gue pergi ke bioskop. Yang gue cari apa coba? Apaan? Fire extinguisher. Sama gue cari exit. Anak penerbangan banget ini. Sama gue nyari exit. Gue mempersiapkan kan. Iya benar. In case itu terjadi gitu. Karena even nanti gue ada kejadian apa gempa bumi, gue udah tahu gue harus keluar kemana. Atau kalau ada api, gue tahu
financing leader sebelah mana. Ngecek makanan nih, kalau kita mau beli makanan pasti mungkin sama kayak lo pemikirannya, apa sih yang mesti dicek pas kita beli snack itu. Gue ngecek bungkusnya masih bagus atau enggak. Ya, kalau gue sih expired date-nya. Oh iya benar, sama expired date juga. Expired date-nya, karena di pesawat juga kita ngecek itu kan. Iya. Jadi ya padahal dulunya biasa aja gitu, kalau belanja percaya aja lah. Iya, percaya. Selagi dijual kayaknya masih aman-aman aja dimakan. Sekarang mah aduh, lihat bungkus berapa. Iya benar. Bolong enggak apa segala macam. Jadi agak perfeksionis ya jadinya. Terus masalah aware ada kita lebih empati nggak Iya. sih? Sering banget misalkan kayak dulu mungkin cuek banget, bodo amat orang di jalanan ngapa-ngapain gitu kan. Misalkan ada orang bingung, ya udah lu sendiri yang bingung. Nah sekarang itu setelah gue training ngelihat ada orang misalkan di jalan tuh, dia mungkin lagi bingung nyari angkot atau jalan gitu kan, mau nanya tapi kayak dia malu gitu. Gue yang inisiatif duluan, Bu ada yang bisa saya bantu gitu. Jadi kayak kebawa secara natural, nggak dibuat-buat, nggak yang tersetting karena gue udah diajarin ini, kayaknya gue harus kayak gini deh. Tapi itu memang benar-benar langsung, Be. Iya, langsung ya. Natural banget. Gue ada cerita nih. Ini pengalaman karena dia karena empati. Dia cewek nih, teman gue nih cewek. Isa lah, malam lah Isa. Dia pulang naik motor. Terus dia ketemu nenek di jalan. Sama kayak lu ketemu orang tua di jalan. Nah, terus ya gitu teman gue itu nanya karena empati itu dia nanyain, Ibu mau kemana, mau pulang kemana? Oh saya mau pulang ke arah situ kayak gitu. Baru dijelasin di situ. Terus oh ya udah itu searah, sini saya antar, naik aja ke motor saya kata dia gitu kan. Terus oh nggak apa-apa Nina katanya. Ya nggak apa-apa Bu. Wah, karena empati kan. Bonceng lah nenek itu kan. Jalan set, akhirnya dia lewat kayak gang-gang gitu, lewat gang, masuk gang, sampai dia keluar ke ya lapangan gelap gitu lah, kayak tanaman-tanaman gitu, lapangan gelap gitu. Terus si neneknya tuh minta berhenti di situ. Nah, berhenti di sini aja. Loh, emang di sini tempatnya? Iya, di sini. Saya masih jalan sana lagi. Oh, nggak apa-apa di sini nih, udah saya anterin aja kata teman gua tuh gitu. Terus udah di sini aja dah, makasih dah udah dianterin kata dia gitu. Ya jalan lah, neneknya turun jalan, terbalik kan, teman gue tuh mau terbalik, dia nengok lagi ke sini, udah nggak ada nenek-neneknya. Seriusan? Iya, baru kayak gitu. Anjir, horor ceritanya gila. Gue kira apaan? Beneran? Nah terus itu, ada balik lagi kan ke gang-gang situ kan. Nanya kan ada mas-mas yang nongkrong. Nanya mas-mas nongkrong, Mas, lihat nenek-nenek dibonceng nggak sama saya? Terus kata masa, nenek-nenek mana yang kata dia gitu kan? Nggak ada tuh, nggak ada nenek-nenek kata dia gitu. Mbak nggak bonceng siapa-siapa? Masa sih saya tadi bonceng nenek-nenek kok? Nggak ada kata dia gitu. Masih nggak percaya kan? Akhirnya udah temen gue balik. Nah udah pas temen gue balik, nyampe rumah kesurupan dia. Seriusan? Complicated banget sumpah ceritanya, kok jadi horor terus dia kesurupan di rumah. Iya. Jadi itu cerita empati gitu. Maksudnya empati kepada kepada seluruh makhluk gitu. Nggak, maksudnya nggak harus makhluk hidup aja ya. Iya. Itu hidup juga, maksudnya beda dunia gitu. Nggak, maksudnya poin di sini artinya ya kita bolehlah empati gitu. Apapun yang terjadi, setidaknya kita udah melakukan hal itu, hal yang baik itu. Ya urusan nanti kita dapat apes atau enggaknya, ya itu emang urusannya, emang nasib kita aja gitu, emang takdirnya begitu gitu. Yang penting kita udah memberikan hal yang positif, jangan sampai dari hati gitu ya. Iya, jangan sampai kita memberikan hal positif, empati itu terus kita dapat feedback yang jelek. Ya contohnya feedback jelek kayak pengalaman yang tadi, ternyata siapa yang dibawa gitu kan. Jangan ngebuat kita patah semangat gitu. Tetap kita melakukan hal yang baik. Itu mungkin cobaan dari kita, seberapa tulus sih kita melakukan hal itu. Gak semuanya hal yang kita beri positif itu orang lain pun ngasihnya positif gitu. Yang penting kita udah memberikan yang terbaik. Iya benar banget. Tapi gue masih kepikiran sih, kok jadi horor gitu. Masih kepikiran nenek itu siapa ya? Gak tahu. Kali ini kita di segmen VV, validasi fakta. Jadi di segmen validasi fakta ini kita akan memvalidasi atau memastikan apa yang kita bicarakan itu sebenarnya ada loh fakta-faktanya gitu. Faktanya baik secara psikologi juga. Secara psikologi atau secara ilmu. Dan kali ini kita memiliki narasumber. Siapa sih narasumber kita? Halo Sobat Kreafi,
Perkenalkan, saya Dieni Widya Permatasari. Kali ini saya berperan sebagai psikolog yang akan membantu Sobat Kreafi dalam memvalidasi data mana-mana saja yang merupakan fakta dan mana-mana saja yang merupakan mitos atau hoax. Sudah dikumpulkan beberapa pertanyaan oleh tim Kreafi seputar tentang bagaimana menerapkan kebiasaan yang lebih positif. Apakah bisa kita mengubah kebiasaan buruk kita atau kebiasaan negatif kita menjadi kebiasaan yang lebih positif? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya untuk membahas beberapa riset yang ada. Jadi, riset yang pertama saya akan bahas itu di tahun 1960. Ada seorang researcher yang menyatakan bahwa kita dapat menerapkan suatu kebiasaan yang baru yang tentunya lebih positif di dalam jangka waktu 21 hari atau dilakukan pengulangan secara konsisten di dalam kurun 21 kali. Di situ, menurut ilmuwan tersebut, setelah adanya pengulangan, maka kebiasaan tersebut dapat menetap menjadi sifat. Tapi itu tentunya penelitian yang sudah usang ya. Setelah diperbaharui di tahun 2009 ditemukan penelitian bahwa kita dapat menerapkan kebiasaan positif di antara 24 hari sampai dengan 284 hari. Rata-ratanya adalah 66 hari per individu. Jadi ternyata riset yang terbaru menyatakan rata-rata individu memerlukan waktu 66 hari untuk menerapkan suatu kebiasaan yang lebih positif. Jadi jawabannya tentu bisa dong. Gimana caranya menerapkan kebiasaan yang lebih positif agar menerap dan menetap menjadi sifat kita? Kita harus melakukannya secara konsisten. Sebut saja, Mbak, saya mau menerapkan kebiasaan positif yaitu jadi rajin bangun pagi. Oke, lakukan kegiatan tersebut. Kita planning dulu, kita bikin daily schedule, kita set alarm, kita cek manfaatnya apa untuk kita dengan bangun pagi, dan di situ kita lakukan kebiasaan positif tersebut bangun pagi secara konsisten selama kurang lebih 66 hari. Dan coba buktikan sendiri apakah kebiasaan positif tersebut menetap menjadi bagian dari diri kalian atau menjadi sifat kalian. Kira-kira gitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih Sobat Kreafi, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih tim Kreafi. Ya, kesimpulannya dari apa yang kita bahas ini ya Bang, bahwa sebenarnya apa kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan maupun itu terpaksa ataupun yang kayak kita deh waktu training itu sebuah tuntutan kali ya Bang ya. Tuntutan kita harus gini, harus ngucapin ini segala macam 3 magic words. Ternyata itu tuh pada akhirnya melekat pada diri kita dan kebawa menjadi sifat alami dan natural. Iya benar. Dan sesuatu yang kita lakukan terus-menerus, kebiasaan yang positif akan menjadi hal-hal yang positif juga gitu. Kayaknya kita udah mau landing di penghujung acara nih, acara podcast Bang ini. Iya ya, kerasa. Gimana kalau kita makan dulu? Oh iya, masih dari ada. Dari tadi sambil ngobrol liatin itu mulu, cuma kayak aduh masih nggak mungkin ngomong sambil ngunyah kan. Terus kalau mau beli online atau gimana tuh nyari informasinya gimana? Daripada lu banyak tanya ya Bang. Mendingan langsung aja cek Instagram Sate Taichan Enak Jasa ya di @taichan enak jasa Instagramnya, atau bisa WhatsApp, link juga ada di deskripsi. Kalian bisa langsung order Taichan Enak Jasa. Oke, gue Abang Davi selaku orang yang gak jelas di dunia penerbangan. Dan gua Bang TB selaku penumpang yang bagasinya nggak mau diturunin padahal bagasinya gede. Pamit undur diri. Pokoknya jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan stay safe. Dan jangan lupa kirim saran kalian, komen mau bahas apa lagi di podcast berikutnya. Oke, sampai jumpa. Dah. Bapak dan Ibu yang terhormat, terima kasih telah mendengarkan podcast Bang ini. Jangan lupa share ya. Ingin selalu tegar namun tak bisa. Melihat kamu yang tak pernah setia. Para pendengar selamat berpisah.
Sampai bertemu di episode berikutnya. Nggak ada yang beli pergi dia. Nggak usah bunga.